Masih bersama kami di Presisi Pagi. Presiden Joko Widodo meresmikan 2 ruas tol Trans Sumatera. Kedua jalan tol tersebut adalah Jalan Tol Indrapura Kisaran Seksi 1 Indrapura 50 dan Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 1 Tebing Tinggi Indrapura. Peresmian ditandai dengan penandatanganan 2 prasasti. Turut hadir dalam peresmian ini antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, Komisaris Utama Hutama Karya Laksamana TNI Yudo Margono, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi 3 Hutama Karya Kuncoro, Direktur Utama HMW Dindin Solahuddin, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad, dan sejumlah pejabat daerah terkait. Presiden Jokowi menjelaskan jaringan jalan tol ini akan mempersingkat koneksivitas kawasan pariwisata di Danau Toba. Selain itu mempersingkat waktu ke daerah kawasan ekonomi khusus atau KEK, mempercepat waktu tempuh dari Medan dan sekitarnya menuju Kisaran, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong tumbuhnya wisata baru. Jalan tol Trans Sumatera dan Momentum libur panjang dan cuti bersama dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berpergian ke luar kota. Salah satu jalur yang diminati adalah Jalan Layang MBZ Tol Jakarta Cikampek. Seperti apa pantauan kondisi jalur tersebut pada libur panjang kali ini? Berikut laporan reporter Jelang Baskara dan juru kamera Mural Almas. Masyarakat Indonesia saat ini sedang menikmati libur panjang yang dimulai pada tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan 11 Februari 2024. Pastinya dalam momentum libur panjang ini, seluruh masyarakat memanfaatkan momen ini untuk melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari bercengkrama bersama teman-teman, beristirahat di rumah, dan juga bepergian atau berekreasi bersama para keluarga. Menuju ke tempat-tempat yang berada di luar Jakarta atau di luar ibu kota. Dan tentunya jika kalian semua yang ingin bepergian menuju ke area luar ibu kota, pastinya harus mengetahui pantauan arus lalu lintas agar tidak terjebak macet. Dan pada saat ini juga saya berada di depan gerbang tol MBZ, yang mana di sini merupakan akses utama untuk menuju ke arah Bandung, Cikampek, dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas lebih lanjut, saat ini saya sedang bersama salah satu Korlantas yang bernama Kompol Yunizar. Dan kali ini kita akan berbincang sedikit terkait dengan kondisi arus lalu lintas yang sedang terjadi. Baik, selamat siang Komandan Kompol Yunizar. selamat siang. Jadi izin Komandan, saya izin bertanya terkait dengan arus lalu lintas yang sudah terjadi di tol kali ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada kenaikan jumlah kendaraan? Mengingat ini kan sedang libur panjang ya Komandan, dari hari Kamis sampai dengan Minggu. Apakah ada kenaikan kendaraan yang signifikan atau tidak, Komandan? Baik, ya kami hadir di sini dari Dirlantas Polda Metro, ditugaskan di sini untuk memperlancar arus lalu lintas. Ya kalau terjadi kemacetan, ya memang untuk tadi pagi, ya menurut keterangan Jasa Marga juga ada kenaikan volume kendaraan sekitar 40% lebih yang mengarah ke Cikampek, demikian. Dan juga kalau semisal terjadi kepadatan yang terjadi di sekitaran tol Jakarta Cikampek ini, apakah ada upaya dari Polri untuk mengurangi ataupun mengantisipasi hal itu, Komandan? Izin. Baik, itu pasti ada ya. Kalau terjadi kepadatan misalnya yang mau mengarah ke tol MBZ, itu kita akan merekayasa lalu lintas. Berarti tidak naik ke atas, ditutup yang ke arah MBZ, disarankan untuk menggunakan jalur bawah. Ya, demikian juga yang Polda Metro yang diploting di kilometer 219, 29, dan 39 akan melaksanakan rekayasa lalu lintas kalau terjadi kepadatan. Seperti tadi ada kecelakaan di layang MBZ, ya kita tutup. Sementara di layang MBZ sendiri dari Korlantas, di sana ada sekitar 19 mobil patroli dan plaza-plaza derek dari Jasa Marga di atas layang MBZ sudah sangat siap untuk mengantisipasi itu. Adakah himbauan dari pihak Polri untuk masyarakat yang ingin bepergian mungkin dari ibu kota menuju luar kota dan lain sebagainya agar
perjalanan mereka aman dan nyaman, Komandan. Izin. Ya baik, untuk masyarakat pengguna jalan, ya kami selalu menghimbau ya agar tertib di jalan ya sebelum berangkat mempersiapkan diri, baik itu dari kelengkapan kendaraan, kondisi kendaraan itu harus dipersiapkan secara benar untuk keselamatan di jalan. Dan juga untuk masyarakat yang menyupir kendaraan itu harus sehat benar supaya selamat sampai tujuan. Dan himbauan kami juga tertib di jalan, mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas supaya selamat sampai tujuan. Demikian. Baik, terima kasih Komandan atas jawabannya. Sebagai catatan juga, libur panjang ini terjadi dikarenakan ada beberapa hari raya besar yang jatuh pada tanggal yang berdekatan. Mulai dari Hari Raya Isra Miraj yang jatuh pada tanggal 8 Februari 2024. Begitu juga Hari Raya Imlek yang turut jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Dari Tol MBZ, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Sebuah bus yang mengangkut puluhan wisatawan terguling di Jalan Imogiri Dlingo, Desa Girirejo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Bus naas yang membawa rombongan wisatawan tadinya hendak menuju ke Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Namun saat sedang melaju menurun dari arah timur, bus tiba-tiba terbalik ke sisi kiri. Lokasi kecelakaan berada di dekat kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Diketahui jalur yang dilalui bus pariwisata ini berupa tanjakan dan turunan serta berkelok. Kapolres Bantul AKBP Michael R. Risakota mengatakan dari total 50 penumpang bus, seorang penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya luka-luka. Para korban dibawa ke RSUD Panembahan Senopati, Bantul untuk menjalani perawatan, termasuk sopir bus yang juga mengalami luka. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan lebih lanjut, termasuk olah tempat kejadian perkara. Sementara sopir bus juga belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam perawatan. Sebelumnya kecelakaan bus di dekat kawasan Bukit Bego juga pernah terjadi pada 6 Februari 2022. Akibat kecelakaan itu sebanyak 13 orang meninggal dan 34 orang lainnya luka-luka. Pengungsi korban banjir di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah kesulitan mendapatkan makanan karena rumahnya terendam banjir. Polres Grobogan mendapatkan bantuan dari personil Satbrimob Polda Jateng untuk menyiapkan 1.000 nasi bungkus setiap harinya bagi warga yang terdampak banjir. Personil Satbrimob Polda Jateng yang diterjunkan ke lokasi banjir di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah sejak 3 hari lalu ternyata tidak hanya bertugas patroli dan mengevakuasi korban banjir. Pasukan serba bisa ini juga menyajikan kebutuhan logistik makanan untuk korban banjir di Kabupaten Grobogan yang terjadi sejak Senin lalu. Di dapur umum, para personil Satbrimob Polda Jateng terlihat cekatan, meracik dan mengolah bahan makanan menjadi masakan yang siap dibagikan dan dikonsumsi warga yang terdampak banjir. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan, dalam penanganan bencana banjir, Polres Grobogan dibantu Satbrimob Polda Jawa Tengah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga yang rumahnya terendam banjir, sehingga tidak bisa memasak di rumah. Kapolres mengatakan 1.000 porsi makanan disiapkan setiap harinya. Kehadiran dapur lapangan dan water treatment Satbrimob Polda Jateng sangat membantu penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ya, kami juga alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Satbrimobda Polda Jawa Tengah berupa 1 unit dapur lapangan, 1 unit water treatment, dan juga ada SAR Brimob. Jadi tim tersebut sudah turun dari 2 hari yang lalu membantu masyarakat untuk evakuasi, kemudian membantu membuat makanan 2 kali sehari. Jadi sehari 1 unit
dapur lapangan ini mampu memasak 1.000 porsi. Jadi alhamdulillah sangat membantu warga, dan melalui Pak Camat Gubuk tadi juga menyampaikan rasa terima kasihnya dari warga kepada kepolisian, khususnya Satbrimobda Polda Jawa Tengah. Bayangkari Polda Jawa Tengah dan Polres Grobogan menggelar trauma healing bagi anak-anak dan para pengungsi korban banjir. Para pengungsi dan anak-anak dihibur dan diberi penguatan pasca mengalami bencana banjir besar yang melanda tempat tinggal mereka. Bayangkari Polda Jateng dan Bayangkari Polres Grobogan menggelar terapi bermain dan trauma healing kepada anak-anak korban banjir Desa Kemiri, Grobogan, Jawa Tengah. Bertempat di Masjid Syuhada, Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, mereka diajak bermain dan bernyanyi sebagai upaya menghilangkan rasa duka bagi anak-anak dan ibu-ibu di tempat pengungsian tersebut. Kehadiran ibu-ibu Bayangkari disambut antusias para pengungsi, khususnya anak-anak yang sudah 3 hari berada di pengungsian. Selain membawakan jajanan ringan dan aneka mainan anak untuk dibagikan kepada anak-anak korban banjir, ibu-ibu Bayangkari juga bercengkrama langsung dengan para pengungsi. Melalui trauma healing diharapkan para pengungsi korban banjir dapat terhibur karena para pengungsi tidak merasa sepi sendiri menghadapi kesulitan. Sementara Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan tujuan dari trauma healing yang dilaksanakan Bayangkari daerah Jawa Tengah dan Bayangkari cabang Polres Grobogan bertujuan untuk dapat membantu warga terdampak bencana untuk melupakan peristiwa memilukan akibat bencana banjir tersebut, terutama bagi anak-anak. AKBP Dedi Anung juga menambahkan, saat ini beberapa lokasi banjir di Kabupaten Grobogan sudah mulai surut, namun masih memerlukan bantuan dan perbaikan untuk memulihkannya kembali. Dari Bayangkari melaksanakan trauma healing secara psikologis kepada warga yang terdampak, ibu-ibu, anak-anak, sehingga mereka lebih ceria lagi menghadapi bencana yang ada, sehingga mereka bisa cepat pulih dari situasi bencana. Ini alhamdulillah secara fisik dan psikis sangat membantu warga yang terdampak banjir. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.